Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu anil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen kami itu Bapak Amir Mukminin SPDI MPD selaku dosen mata kuliah studi materi fikih di MTS MA dan semua teman-teman kami, teman-teman saya yang saya cintai. Yang pertama kali syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan, kesehatan, kewarasan, kelonggaran. Alhamdulillah sampai saat ini kita semua diberikan nikmat sehat oleh Allah, masih bisa belajar bersama-sama di Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti atau STEM Wonogiri. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang ditugaskan oleh Bapak dosen, yaitu tentang yang berjudul tentang sumber belajar dan metode pembelajaran fikih di MTS MA. Di sini saya merujuk dari internet. Semuanya materi-materi saya pahami dan saya akan presentasikan di sini. Bahwasanya nanti ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Langsung saja, di sini saya akan menerangkan. Perkenalan dulu. Nama saya Baruna Anjasmara. Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti STEM Wonogiri. Sudah, itu saja. Langsung saja pembahasan tentang pengertian sumber belajar. Pengertian belajar terlebih dahulu yaitu memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman, atau singkat bahasa kerennya yaitu learning is the advance of the modification or strengthening of behavioral apprehension. Ya, itulah. Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengikat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Belajar adalah seseorang yang awal mula tidak tahu menjadi tahu. Dan ada perubahan sikap seseorang setelah melalui belajar. Kita dari ayunan sampai tua renta nanti belajar terus. Dari awal kita mulai belajar, dikit sedikit kita belajar berjalan, berangkang. Nah, bahasane Jawa niku berangkang. Nah, kita di sini semuanya belajar. Hidup itu belajar. Jadi pengertian sumber belajar yaitu adalah semua sumber baik yang berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam mengajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Menurut di dalam menurut sumber belajar, menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan, yaitu ada 6. Yang pertama pesan, yang kedua orang, yang ketiga bahan, yang keempat alat teknik, yang kelima lingkungan.
Nah, di dalam keenam jenis ini sumber belajar yang penting yaitu orang. Kalau tidak ada orangnya, tekniknya, bahannya, semuanya terikat, lingkungannya. Nah, menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan. Dan dilihat dari segi tipe atau asal usul sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber belajar yang dirancang itu yaitu sumber belajar yang sengaja dibuat untuk tujuan instruksional. Oleh karena itu, dasar rancangannya adalah isi, tujuan, kurikulum, dan ciri-ciri siswa tertentu. Contoh, bahan pengajaran per program, modul, transparansi, untuk kajian tertentu, slide untuk sajian tertentu, guru bidang studi, film topik ajaran tertentu, video topik khusus, komputer instruksional, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Itu sumber belajar yang dirancang. Yang kedua, sumber belajar yang mudah tersedia sehingga tinggal memanfaatkan. Learning result by utilization, yaitu sumber belajar yang telah ada untuk maksud non-instruksional tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar by the sake. Contoh seperti kebun raya, taman nasional, museum bahari, museum 14 wayang, safari garden, museum Satya Mandala, kebun binatang, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Film-film tentang binatang buas, slide tentang kota New York, buku biografi Soekarno, buku biografi Soeharto, dan sebagainya. Sumber belajar yang sengaja direncanakan berdasar by the science, yaitu sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sumber belajar karena dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk pembelajaran namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Itu bedanya. Bedanya antara yang direncanakan dan sumber belajar karena dimanfaatkan. Kalau yang direncanakan itu sifatnya formal, di struktur instruksional, di struktur pembuatan modul dan sebagainya, komputer, pengarahan per program, di program semuanya, slide, pembuatan slide, guru-guru di bidang studi masing-masing, film topik, dan sebagainya. Nah, dimanfaatkan seperti halnya kita belajar di buku biografi Soekarno dan sebagainya. Itu contoh-contohnya sudah di atas tadi. Diaplikasikan, ditemukan, digunakan untuk keperluan belajar. Nah, itulah bedanya antara jenis-jenis sumber belajar dari segi tipe asal usul sumber belajar. Selanjutnya kita berbicara tentang metode pembelajaran fikih. Sebelum kita keperincian metode apa saja yang digunakan di pembelajaran MTS MA, kita mengulas apakah pengertian metode pembelajaran fikih. Yang pertama, metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat, kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajarnya, gaya
gimana dia itu belajar, maupun potensi yang ada di luar diri siswa untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Bahkan seperti halnya kita menilai siswa, jangan menilai siswa itu dari fisiknya, dari dia gayanya bagaimana belajarnya, berbeda-beda. Setiap orang dia belajarnya itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda setiap orang itu. Contoh saya menemukan siswa yang itu dia pintar di dalam mapel-mapel tertentu seperti matematika, fisika, kimia dan sebagainya. Tetapi dia dalam berolahraga itu nol. Nah, itulah beda gaya belajar dia itu beda. Seperti halnya contoh seorang siswa yang belajarnya dia di kebun, nah, di ruangan yang bebas, di luar ruangan seperti lapangan dan sebagainya, dia cepat nyantol ya. Kemudian ada yang siswa yang di situ dia belajarnya di dalam ruangan, ada banyak sekali. Kemudian selanjutnya fikih, bila ditinjau secara harfiah artinya pintar, cerdas dan paham. Jadi metode pembelajaran fikih adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi atau yang berkenaan dengan pembelajaran fikih Islam kepada murid atau peserta didik dengan menggunakan berbagai cara sehingga tujuan dari sebuah pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian metode-metode pembelajaran fikih di MTS MA yaitu ada 14. Nah, di sini saya menemukan ada 14 metode dalam pembelajaran fikih di MTS. Ya, di sini saya baru belajar seperti halnya kayak pembelajaran fikih di MTS ya. Saya di sini juga belum memahami pembelajaran di MTS dan MA. Belum pernah mengetahui secara langsung atau belum pernah penelitian atau belum pernah langsung bertanya-tanya kepada seorang guru di sana. Ya, di sini saya baru membaca artikel-artikel dan sebagainya. Oke. Apa yang sudah saya pahami ya saya utarakan di sini. Semoga menjadi paham semuanya, bahwa juga menjadi pengalaman ilmu yang kurang lah di dalam diri saya. Langsung saja, di sini ada 14 metode. Yang pertama metode diskusi. Secara umum sebagai salah satu metode interaksi edukatif, diartikan sebagai metode di dalam mempelajari bahan atau penyampaian bahan pelajaran dengan jalan mendiskusikannya sehingga menimbulkan pengertian, pemahaman, serta perubahan tingkah laku murid seperti yang telah dirumuskan dalam tujuan instruksionalnya. Nah, di sini di dalam metode diskusi, dia penyampaian pelajarannya mendiskusikan bersama-sama, diskusi antara siswa, memerlukan jawaban. Metode diskusi bukanlah hanya percakapan atau debat biasa saja, tetapi diskusi timbul karena ada masalah. Itu ada masalah yang memerlukan jawaban atau pendapat yang bermacam-macam dan diselesaikan bersama-sama. Tidak hanya percakapan atau debat biasa saja, tetapi di sini adanya diskusi ini timbul adanya masalah yang memerlukan jawaban atau pendapat yang bermacam-macam, sangat banyak. Kemudian kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi disebut juga dengan metode peragaan atau praktek. Maksudnya guru menunjukkan cara mengerjakan sesuatu kemudian siswa menirukannya. Nah, metode demonstrasi ini barangkali lebih
sesuai untuk mengajarkan bahan-bahan pelajaran yang merupakan suatu gerakan-gerakan dalam berwudu, bersolat yang diterapkan kepada peserta didik. Nah, dengan metode demonstrasi ini, jadinya peserta didik berkesempatan mengembangkan kemampuan mengamati segala benda yang sedang terlibat dalam proses serta dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang diharapkan. Nah, siswa aktif untuk menirukan seorang guru yang telah mempraktekkan sesuatu yang telah dipraktekkan oleh guru itu, murid itu memahami dan dia menyimpulkan, mengamati, menyimpulkan, dan dia melakukan praktek sendiri dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi peserta didik. 3. Metode ceramah. Metode ceramah adalah penyampaian materi dengan lisan oleh guru di dalam kelas ataupun di luar kelas. Murid diposisikan sebagai penerima pesan, mendengarkan, memperhatikan, dan mencatat hal-hal yang penting. Itulah seperti metode ceramah. Kemudian metode kisah dan ibrah. Kemudian keempat, metode kisah dan ibrah. Metode kisah maksudnya mengisahkan tentang kehidupan seseorang atau suatu kejadian tertentu, kemudian diambil pelajaran atau ibrah dari cerita tersebut. Kisah atau cerita yang disajikan adalah yang benar-benar terjadi. Kalau bisa bekas-bekasnya diperlihatkan kepada siswa. Jadinya sesuai dengan apa yang dialami. Hal ini akan mendorong mereka berperilaku dan bersikap sesuai syariat agama Islam. Contohnya memberikan kisah-kisah seorang nabi yang secara di situ yang apa ya, secara gimana ya, benar-benar terjadi ya, Bang. Kalau bisa bekas-bekasnya dibelakang mahasiswa, ya itulah. Kemudian metode ini sangat cocok untuk memberikan gambaran konkret atau contoh suatu kejadian yang meyakinkan peserta didik tentang pentingnya melakukan ibadah dan muamalah sesuai syariat agama Islam. Jadinya kisah-kisah seorang nabi seperti halnya kita meyakini bahwasanya ada di situ kisah-kisah nabi, yaitu tentang apa? Tentang Raja Fir'aun yang dibunuh sampai yang terbunuh di dalam ombak laut ya, karena mengejar Nabi Musa dan sebagainya. Telah secara halnya dia itu memahami benar, bahkan sampai sekarang Raja Fir'aun itu masih jasadnya masih ada. 5. Metode resource person, manusia sebagai sumber, adalah orang luar. Metode resource person adalah orang luar, bukan guru, memberikan pelajaran kepada siswa. Orang luar itu tentu memiliki keahlian khusus, misalnya dokter spesialis, psikiater, kiai, tabib, dan sebagainya. Orang luar ini bisa dikunjungi ke tempat mereka bekerja, karya wisata, atau diundang ke sekolah, dan sebagainya. Tujuannya untuk dia itu belajar. Tujuan itu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat dan hikmah dari ibadah, menambah pemahaman yang lebih mendalam, menambah pengalaman, keyakinan siswa tentang kebenaran dari ibadah atau materi yang diajarkan, dan menumbuhkan jiwa senang melakukan ibadah karena sudah memahami maksud Allah mensyariatkan ibadah. Nah, itulah metode resource person, manusia sebagai sumbernya. Yang keenam, metode tanya jawab. Metode tanya jawab dipakai oleh guru di awal pertemuan untuk memancing perhatian siswa, atau di tengah-tengah penjelasan guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa, atau di akhir pelajaran untuk mengetahui respon siswa terhadap apa yang sudah disampaikan guru. Metode tanya jawab akan membuat suasana kelas menjadi lebih hidup
Nah, adanya guru, bahkan kalau tanya jawab, itu terkadang siswa nggak mau bertanya, ada yang kurang. Itu dialihkan bagaimana solusinya guru itu bisa menghidupkan kelas itu menjadi suasana kelas yang hidup. Itulah ya namanya kreativitas seorang guru, menjadi seorang di situ pionir atau apa ya, menjadi seorang leader di dalam kelas itu. 7. Metode resitasi atau pemberian tugas. Metode resitasi atau pemberian tugas diterapkan saat pembelajaran berlangsung atau setelah pembelajaran di kelas usai. Artinya siswa diberi tugas untuk dikerjakan di saat atau di luar pembelajaran di kelas. Penunjuknya bisa merangkum pembelajaran guru, mencari sumber dari suatu ibadah, menjawab soal-soal dan permasalahan yang diberikan, membuat jadwal salat dan sebagainya. 8. Metode pembelajaran fikih dengan pendekatan kontekstual. Itu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan melibatkan 7 komponen utama pelajaran efektif, yaitu konduktivisme, bertanya, menemukan masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya. 9. Metode pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog. Ke-10. Metode jigsaw learning, yaitu teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa bukan guru yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari jigsaw ini adalah mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendiri. Misalnya saja dalam materi zakat. 11. Metode karya wisata. Metode karya wisata ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa murid langsung ke objek yang dipelajari di kelas. Nah, ini metode karya wisata ini biasanya siswa itu senang sekali. Murid langsung kepada objek yang dipelajari di luar kelas, karya kerja, wisata pergi, dan karya wisata pergi kerja. Pergi bekerja. Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, pekerjaan karya wisata berarti siswa-siswa mempelajari suatu objek yang di tempat mana objek tersebut berada. Nah, inilah terkadang siswa itu sangat senang. Bahkan saya dulu itu juga senang sekali. Senang sekali di mana ya? Di pantai. Bahkan di situ itu ditugaskan untuk mencari tumbuh-tumbuhan laut, seperti tumbuh-tumbuhan laut yang berada di laut itu di pantai mana itu, Jogja, di pantai Jogja. Bahkan di situ nggak mencari bahan untuk belajar, malah bersenang-senang ya, ceguran dan sebagainya, berenang di pantai dan sebagainya. Ya, itulah metode yang sangat enak sekali. 12. Metode joyful learning, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, sistem belajar yang berusaha untuk membangkitkan minat serta melibatkan sepenuhnya peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan membahagiakan peserta didik. 13. Metode curah pendapat. Metode curah pendapat dapat juga digunakan dalam strategi pembelajaran yang aktif. Metode ini sangat efektif untuk mengetahui apa yang telah diketahui oleh siswa. Misalnya dosen meminta siswa menjelaskan sebab akibat sebuah peristiwa alam. 14. Metode example non-examples. Metode ini guru menyiapkan gambar-gambar sesuai yang tujuan pembelajaran.
menempel di papan, guru memberi petunjuk dan kesempatan pada siswa untuk memperhatikan menganalisis gambar. Setelah itu didiskusikan secara berkelompok tentang gambar tersebut, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Kelompok lain berkomentar dan terakhir kesimpulan. Nah, selanjutnya dalam penggunaan metode, guru dapat mempertimbangkan karakteristik dari materi yang akan diajarkan, baik berupa fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. 4 karakter tersebut dapat dijadikan pertimbangan seorang guru sebelum memutuskan untuk menggunakan metode-metode yang ada dan cocok untuk materi yang diajarkan. Selain itu, dalam penggunaan metode harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, guru yang mengajarkan, dan sarana prasarana yang ada dalam sekolah masing-masing. Terkadang sarana dan prasarana ini yang kurang memadai di dalam dunia pendidikan kita. Tetapi di dalam hal ini masih kurangnya fasilitas dan fasilitas untuk belajar siswa itu masih kurang di dalam pembelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia ini. Oke, sekian itu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih untuk semuanya. Di sini saya ada kurang lebihnya penyampaian makalah yang berisi tentang sumber belajar dan metode pembelajaran fikih di MTS dan MA. Bila saya banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari saya untuk keluarga besar Stay Mas Wonogiri. Di dalam COVID-19 ini semoga semua diberi ketabahan, diberi perlindungan oleh Allah, sehat semua, bisa beraktivitas secara normal kembali. Semoga Allah memberikan kebarokahan. Sekian dari saya. Apabila saya banyak salahnya lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.